One, two, three, funk it. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penginderaan jauh, yaitu menjelaskan dan memahami sistem-sistem dalam penginderaan jauh. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat atau satu kontak langsung. Dan ini menurut pendapat dari Linsen pada tahun 2008. Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi pada perkembangannya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam melakukan analisis dan pengolahan terhadap data-data spasial. Integrasi antara teknologi penginderaan jauh dengan SIG bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi perolehan data serta akurasi hasil pemetaan sebagai masukan dalam proses perencanaan dan pengolahan wilayah. Keunggulan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dibandingkan dengan pemotretan foto udara diantaranya dari segi harga, periode ulang terhadap perekaman daerah yang sama, pemilihan spektrum, panjang gelombang untuk mengatasi hambatan dari atmosfer, serta kombinasi suatu saluran spektral atau spektral band yang dapat diatur sesuai dengan tujuan pengguna, dan ini menurut pendapat dari Danudoro pada tahun 2012. Lebih lanjut, Danudoro menyampaikan bahwa dengan keberadaan penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi telah berhasil meningkatkan eksistensi geografi terkait permasalahan keruangan, lingkungan, kewilayahan, dan juga bermanfaat terhadap penyediaan data-data keruangan untuk merumuskan berbagai kebijakan. Selanjutnya, cara penyimpanan data digital. Citra digital meliputi citra yang diperoleh, disimpan, dimanipulasi, dan ditampilkan dengan basis sebagai binar. Saat ini, citra digital langsung dapat diperoleh dari hasil perekaman kamera digital. Sementara untuk citra digital penginderaan jauh diperoleh dari hasil perekaman dengan menggunakan berbagai jenis sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau dipasang pada satelit. Citra penginderaan jauh dalam konteks ini merupakan kenampakan permukaan bumi atau jauh dekatnya dari suatu permukaan. Sistem penyimpanan citra digital dengan menggunakan sistem baris dan sistem kolom disebut pula sistem penyimpanan raster atau toleransi, dan pada setiap unsur data disebut dengan pixel. Sistem ini memiliki sifat boros tempat dan akan memiliki keuntungan dalam kemudahan pengalihan format, memudahkan untuk melakukan manipulasi atau tumpang susun. Selanjutnya, beberapa sistem penyimpanan yang sering digunakan untuk menyimpan data digital meliputi: yang pertama ada band sequential atau BSQ. Dalam sistem penyimpanan format BSQ, citra yang dihasilkan disimpan pada setiap berkas atau file yang terpisah. Urutan penyimpanan dilakukan mulai dari baris pertama saluran 1, baris kedua, baris ketiga, dan hingga baris terakhir. Data tersebut selanjutnya disimpan dengan file saluran. Yang kedua ada Band Interleaved by Line atau BIL. Dalam format BIL, penyimpanan dilakukan mulai dari baris pertama saluran pertama, kemudian dilanjutkan dengan baris pertama saluran kedua, baris pertama saluran N. Setelah itu dilanjutkan dengan baris kedua saluran pertama, baris kedua saluran 2, baris kedua saluran N, begitu seterusnya sampai baris terakhir saluran N selesai disimpan. Dengan format BIL, seluruh data citra pada N saluran akan disimpan sebagai satu berkas. Format BIL untuk saluran tunggal adalah N sama dengan 1. Yang ketiga, Band Interleaved by Pixel. Format BIP mempunyai kemiripan dengan format BIL. Hanya saja selang-selingnya bukan lagi per baris melainkan per pixel. Penyimpanan dimulai dari pixel pertama atau pojok kiri atas, baris pertama saluran 1, pixel pertama barisan saluran kedua, pixel pertama barisan saluran N, dan seterusnya. Sama dengan format penyimpanan pada BIL, seluruh data citra pada N saluran disimpan sebagai satu berkas. Dan yang terakhir, yang keempat, Run Length Encoding atau RLE, dan Block Encoding atau Query pada format BSQ, BIL, dan BIP.
Perubahan format hanya menghasilkan perubahan sistematika penyimpanan pada citra multisaluran, tanpa ada perubahan ukuran atau jumlah byte data. Sementara untuk format RLI, jumlah byte dapat dimanfaatkan. Materi yang selanjutnya, konsep resolusi citra penginderaan jauh. Yang pertama ada A. Resolusi spasial. Merupakan salah satu resolusi yang sering disebut dan memiliki peran penting dalam penyajian data perekaman penginderaan jauh. Yang dimaksud dengan resolusi spasial yakni ukuran terkecil suatu objek yang dapat dihasilkan atau dideteksi oleh suatu sistem penginderaan jauh. Semakin tinggi resolusi spasial atau citra, maka citra tersebut mampu merekam objek secara detail dan mampu menyajikan kenampakan objek dengan satuan kecil yang ada di permukaan bumi. B. Resolusi spektral. Dan didorong pada tahun 2000 menyebutkan bahwasanya dan dimaksud dengan resolusi spektral merupakan kemampuan suatu sistem optik elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi objek berdasarkan nilai pantulan ataupun nilai pancaran spektralnya. Dalam konteks ini, maka apabila sebuah citra memiliki jumlah saluran yang lebih banyak dan masing-masing saluran tersebut cukup sempit, maka apabila dilakukan analisis kemampuan citra dalam membedakan objek berdasarkan respons spektralnya. C. Resolusi temporal. Resolusi temporal merupakan suatu kemampuan sistem perekaman citra satelit yang mampu merekam ulang wilayah atau daerah yang sama. Resolusi temporal ini memiliki peran dan seringkali dimanfaatkan untuk analisis perubahan penggunaan lahan ataupun monitoring tingkat kesesuaian penggunaan lahan dan sebagainya. Sebagai citra satelit memiliki resolusi temporal yang berbeda-beda. Beberapa citra satelit mampu merekam objek yang sama dalam waktu yang selangnya tidak lama. Sebagai contohnya, yakni citra GMS memiliki kemampuan merekam objek yang sama dalam waktu 2 kali dalam 1 hari. D. Resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik sendiri merupakan kemampuan sensor dalam mencatat transport spektral objek. Kemampuan ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan coding atau digital coding, yakni kemampuan mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi sebuah angka digital atau disebut dengan bit. Sebuah citra yang baik diantaranya memiliki kemampuan tingkatan bit yang lebih tinggi, yakni hingga mencapai 11 bit coding atau sebesar 2048 tingkat. Dan yang terakhir, E. Resolusi layar. Resolusi layar adalah kemampuan layar monitor dalam menyajikan kenampakan objek pada citra secara lebih halus. Semakin tinggi resolusi layarnya, semakin tinggi kemampuannya untuk menyajikan gambar dengan butir-butir piksel yang halus. Dengan kata lain, semakin banyak pula jumlah sel citra atau piksel yang dapat ditampilkan pada layar. Biasanya, ukuran piksel layar sering disebut dengan dot pitch atau sebesar 0,28 mm. Sudah bisa memadai untuk penginderaan jauh. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah konsep penginderaan jauh. Teknologi konsep penginderaan jauh ini seringkali dipadukan dengan sistem informasi geografis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat di berbagai bidang. Penginderaan jauh sendiri adalah ilmu untuk mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau melakukan kontak fisik secara langsung terhadap objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengamati dan mengetahui suatu fenomena di bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya perekaman interaksi antara gelombang elektromagnetik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Penginderaan jauh juga memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri dalam pemanfaatannya, meski terlihat sebagai sistem canggih dengan kemampuan mendapatkan kondisi permukaan bumi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya.